Suaranya bagus. Bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersama dengan Dr. Hasan Yusri, MPD. Ya, hari ini saya mau belajar banyak terkait dengan metode penelitian yang bisa diterapkan dalam atau di bidang pendidikan agama Islam. Oke ya, suaranya mudah-mudahan agak-agak kenceng nih Pak Dokter nih. Ya, gimana kabarnya dulu? Salaman dulu dong. Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Oke, luar biasa ya. Agak-agak ke sini biar kelihatan kesannya. Baik Pak Dokter, saya mau nanya pertama dulu itu karena kita kan di program studi pendidikan agama Islam, gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kita urutkan dari objek dan subjek penelitian dari prodi pendidikan agama Islam. Nanti setelah itu baru masing-masingnya akan diturunkan, di breakdown menjadi sebuah variabel. Dari variabelnya itu mungkin nanti langsung kita mau ingin tahu metode apa nih yang tepat untuk penelitiannya. Baru nanti mungkin contoh satu-satu. Silakan Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya ingin memudahkan saja untuk bisa memahami riset di terutama berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Ya, betul. Saya tadi ada dua terminologi antara subjek riset dengan objek. Ya, betul. Tidak memudahkan objek riset itu kan kita gunakan dengan manusia. Betul. Kalau kita misalnya ke dunia pendidikan, ada beberapa objek yang bisa kita teliti. Objek ya. Sedangkan subjek itu kan berarti yang berkaitan dengan pelaku. Oke, baik. Misalnya kalau di pendidikan subjek kan bisa saja siswa itu objek. Jadi mungkin kita sebuti objek kan. Iya, betul. Betul. Dia walaupun kesannya itu kayak kita menelitinya di situ objek nih, tapi sebenarnya dia subjek gitu ya. Oke. Apa namanya, guru juga kan dari subjek. Betul. Kepala sekolah, kemudian juga orang tua ya. Kepentingan lain seperti misalnya pengurus komite kan. Komite juga masuk ya. Sepanjang dia itu merupakan pelaku ya, kita kategorikan sebagai subjek riset. Oke, jadi subjek riset itu kalau objek itu mengarahnya pada target penelitian yang di luar pelaku. Di luar manusia kali gitu ya. Misalnya kita sebutkan media itu kan, kalau kita meneliti media pembelajaran itu objek penelitian. Media pembelajaran itu objek ya, penelitian. Sumber belajar juga kita bisa kategorikan. Iya, sumber belajar juga objek ya, karena dia memang selain manusia. Oke, mungkin ini Pak Dokter. Kita mulai dari misalnya nih, kita ambil berarti 3 ya. Berarti pertama mungkin kalau kita tulis itu pertama itu siswa. Siswa ya. Siswa misalnya. Nah, dari siswa ini apa saja nih yang bisa diteliti dari siswa? Maksud saya itu nanti baru ke metodenya. Kalau kita lihat misalnya dari bidang kajiannya. Pendidikan agama Islam itu kan cenderung kepada didaktik metodik. Didaktik metodik ya. Kalau kita fokus sebagai core-nya ya berarti riset di PhD itu sebetulnya kepada didaktik metodik. Didaktik metodik. Pembelajaran sebenarnya ya. Metode, kemudian media, sumber belajar kan itu kan yang menjadi kajian utama. Atau mungkin kita berangkatnya dari situ kali ya, bukan dari siswa malah ya. Berangkatnya dari proses pembelajaran. Kalau misalnya kita lihat dari siswa tadi kan sebenarnya dari subjek yang diteliti. Objeknya kan apa? Objek dalam pengertian fokus penelitiannya. Iya, betul. Iya. Penelitiannya kan berarti yang melekat pada siswa. Pada siswa, betul. Dan dalam konteks penelitian kuantitatif kan kita sebutnya variabel apa yang ada di dalam siswa. Ya berarti kalau kita tulis siswa misalnya gitu ya. Akan muncul beberapa variabel. Betul. Siswa. Misalnya kalau siswa itu kan bisa melekat, secara mudahnya kan ukuran fisik kan bisa menjadi variabel.
Oke, jadi apa siswa itu mulai dari ukuran fisik. Iya, Ya. kemudian yang non fisik itu kan karena memang sasaran pendidikan kan banyaknya non fisik. Banyaknya non fisik ya, Iya bukan kan? fisik ya. Fisik kan apa namanya perkembangan psikologis kan gitu atau yang psikologi. Prestasi belajar, kemudian juga kemampuan, artinya kemampuan berhitung. Kalau misalnya ini kan kalau dalam PAI kan berarti ranahnya kan kepada kontennya kan konten PAI. Betul. PAI itu kan bicaranya kan misalnya pertama misalnya Al-Quran hadis Al-Quran kan hadis, gitu kan. betul. Dari konten kan gitu. Ya, kontennya, materinya lah ya, mata pelajarannya sama Kalau guru gitu sendiri. ya kalau diturunkan kan beberapa mata pelajaran. Iya, betul. Artinya kalau kita bicara hasil belajar kan hasil belajar yang berkaitan dengan mata pelajaran. Iya, apa, yang kan? mana ya, betul. Kalau misalnya di perguruan tinggi di prodi apa namanya PAI kan berarti berkaitan dengan mata kuliah. Mata kuliah, Ya betul, kan? betul. Tapi karena yang misalnya mau merisetnya adalah mahasiswa PAI untuk misalnya tugas akhir Tugas kan, akhir misalnya ya, skripsi dan skripsi sebagainya. kan bisa populasinya kan bisa di sekolah. Bisa sekolah ya, bukan di Iya, kampus bukan ya. di kampus. Iya, karena Kampus dia juga boleh saja kan. boleh saja Iya, sih sebenarnya, iya. tapi kurang ini Iya, ya. kalau misalnya fokus kepada didaktik metodik kan lebih tepat di sekolah kan. Sekolah, Apakah di betul. madrasah misalnya kan Iya, SD betul. kan gitu kan, TMS atau SMP, SMA karena kan semua satuan pendidikan dasar menengah kan ada PAI. Oke. Fokus pertama ya kita pada didaktik metodik. Oke, berarti kita berangkatnya dari didaktik metodik atau dari yang tadi saya sebut siswa, guru dengan kepala Ya sekolah? kalau itu kita lihat dari apa namanya asal variabel ya, atau sumber variabel ya bisa kita menggunakan istilah subjek objek kan. Subjek Iya. objek. Tapi Kalau kalau variabel. bicara misalnya apa ruang lingkup penelitian kan itu kan ruang lingkup. fokus, ya kan berarti kan kita bicara tentang apa yang akan diteliti kan. Betul. Ya, kalau siapa yang akan diteliti kan subjek kan. Iya, subjek. Berarti kita berangkatnya mungkin boleh di sini berarti didaktik metodik dulu kali ya. Kita berangkatnya dari didaktik metodik. Apa yang akan diteliti kan. Iya, betul. Artinya, Apa yang akan diteliti, iya. betul. Apa sih yang diteliti? Apa yang diteliti di PAI gitu kan ya. Namanya didaktik metodik. Oke, nah didaktik metodik itu dia unsur-unsurnya apa saja nih? Karena kan kalau lihat dari Korprodi ini kan menghasilkan guru PAI. Iya sih memang guru PAI. PAI Spesifik. kan berarti harus memiliki kemampuan Didaktik metodik. Nah, didaktik metodik itu kita sebut sebagai tadi ya apa? Yang diteliti gitu ya. Artinya apa namanya fokus penelitian. Fokus penelitian. Oke. Kalau misalnya bidang penelitian kan gitu juga Iya. bisa kan. Oke, mungkin kita di didaktik metodik ini unsurnya apa saja yang bisa diteliti? Iya, proses PBM kan ya, proses belajar mengajar ya. Proses. Belajar mengajar kan melibatkan beberapa komponen. Iya, betul. Kan? Apakah berkaitan dengan administrasinya kan gitu kan atau pada proses implementasi pembelajarannya. Kalau administrasi kan bisa rencana kan desain. Desain. Berarti di situ mungkin dari proses belajar itu atau didaktik itu kita bisa kalau urutkan dari awal nih. Jadi mau menelitinya apa bagian apa misalnya tadi desain pembelajarannya kah? Termasuk kan di situ nanti ada media belajar gitu, metode pembelajaran gitu ya. Ada berapa tuh? Iya, kalau misalnya kita mengacu kepada apa namanya pendekatan sistem itu kan berarti ada rencana. Rencana itu desain ya. Rencana itu desain kan. Desain pembelajaran. Kalau apa namanya sekarang kan dikenal modul ya kan. Modul ya. Modul ajar. Jadi modul ajar itu sebenarnya bukan hanya buku ya, tapi memang di dalamnya itu ada tujuan, ada apa semuanya ya. Dalam konteks kurikulum merdeka modul ajar. Modul. Tapi dalam konteks KTSP ya kan, itu kan RPP plus. RPP benar, RPP kan. Jadi kalau modul di perguruan tinggi itu kan bahan. Iya, buku kan ya, kayak agak beda ya berarti ya. Skenario. Skenario pembelajaran kan. Nah, di dalam modul ajar itu kan misalnya kan di sana ada capaian pembelajaran. Iya, betul, tujuan. Strategi itu kan mencakup apa berkaitan metodenya, medianya, kan, kemudian juga sumber belajarnya ya. Dan ada evaluasi atau asesmen. Betul. Jadi kalau bicara didaktik metodik ya mana
aspek yang terkecilnya bisa dijadikan penelitian. Saya berkaitan dengan penerapan sebuah metode, model belajar kan, penggunaan media, kan, kemudian juga penggunaan sumber belajar itu bisa diekspor di dalam sebagai bidang riset. Iya, ya objek tadi ya, bisa dikatakan objek ya, objek riset kan ya, objek penelitian kan ya. Saya pada mau fokus kepada media belajar kan, apakah mau menggunakan misalnya eksperimen kan, betul. Itu kan tergantung kepada tujuannya kan. Artinya kalau lihat dari portfolio itu, apalagi nih selain didaktik metodik, berarti kan aspek lain yang menjadi bidang ajar di PAI. Misalnya apa ya, kalau PAI kan di bawah Kemenag. Iya, benar. Ada beberapa disiplin ilmu yang menjadi kekhususan lah, misalnya misalnya Al-Quran hadis. Hadis, betul. Nah, itu kalau misalnya mau menjadi objek penelitian sebagai setting misalnya, setting penelitiannya, itu kan juga bisa. Saya mengajar pada mata pelajaran tadi kan. Iya kan, karena kan di situ ada ukuran hadis. Kalau di sekolah-sekolah kan di madrasah PAI hanya salah satu. Iya, betul. Atau bahkan dia kan dipecahkan PAI kan, kalau di MTS di MI kan, tapi kalau di sekolah umum kan satu. Iya, PAI aja kan. Tapi kalau di madrasah kan bisa Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan. Itu bisa menjadi setting di dalam riset. Artinya dalam penggunaan metodenya seperti apa kan, kemudian dalam penggunaan sumber belajar seperti apa dalam mengajarkan fikih, muamalah sebagainya kan, itu settingnya kan. Setting ya berarti ya. Tapi dia bisa disebut sebagai objek atau fokus penelitian juga gitu. Kalau dalam kategori di riset kan dia fokus kan untuk mencari titik utama. Iya, kan? Titik utama yang diteliti. Umumnya kan jadi objek kan, objek riset. Oke, jadi objek riset ya. Iya. Oke, jadi agak mulai dipahami nih. Jadi dia core-nya adalah didaktik metodik, kemudian berarti proses pembelajaran dari rencana sampai evaluasi gitu kan ya. Itu mungkin bisa didetailkan, bisa dieksplor kan. Bisa dieksplor ya. Nah, kemudian tadi kalau kaitannya dengan siswa tadi masuknya kemana nih? Kalau kaitannya siswa kan berarti kalau kita sebutkan di dalam riset kan nggak mungkin objek kan. Dia subjek betul. Siswa. Subjek yang diteliti kan berkaitan dengan karakteristik siswa. Karakteristik siswa. Dalam terminologi metodologi kan variabel yang berkaitan dengan siswa. Betul. Ya kan? Kita menggunakan variabel karena memang kita akan mengukur hal-hal kuantitatif kan. Iya, betul. Atau misalnya konsep-konsep berkaitan siswa, ya kan? Siswa. Siswa itu mengatakan kualitatif. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan variabel, cenderungnya itu adalah dalam pengukuran. Kalau siswa tadi itu mungkin kemana ya? Atribut atau apa siswa itu? Siswa itu kan tadi subjek. Atribut ada turunan dari turunan dari variabel. Iya kan, variabel kan turunnya atribut. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan variabel. Atributnya apa? Atributnya kan laki-laki, perempuan. Ya kan? Kalau namanya tinggi badan kan berarti kalau kita menggunakan ukuran klasifikasi, ya kan, tinggi sedang kan, tapi kalau ukuran skor meter ya berapa senti kan gitu. Iya, betul, sentimeter. Itu menunjukkan atribut. Jadi yang di riset itu ya jenis variabelnya. Variabelnya bukan siswanya sebenarnya ya. Iya, siswa kan subjek yang kita teliti. Subjeknya kan? Ya, subjek. Kalau siswa nggak bisa kita ukur, mau diukur apanya kan tergantung variabel. Variabel ya. Iya kan? Oke. Nah, pertanyaan paling penting nih tadi dari awal sebenarnya itu. Jadi saya ingin tahu dari misalnya itu kita siswa sebagai subjek nih. Jadi tadi pertanyaan ulang lagi sih karena biar yakin gitu kan. Jadi siswa itu yang bisa diteliti untuk dijadikan skripsi itu apanya? Tadi misalkan sudah misalnya tinggi badannya, kemudian jenis kelaminnya. Nah, itu kan yang mungkin yang apa ya? Itu dia yang apa namanya tuh? Yang tidak terpisah kalau gitu ya. Pendidikan itu kan cenderungnya pada hal-hal yang sifatnya psikologis ya. Iya kan? Jadi kalau tinggi badan itu enggak ya. Kalau masih PAUD ya kan biasanya kan perkembangan masih bisa fisik ya. Biasanya kan ada pengukuran mingguan ya kan, bulanan misalnya kan berat badan yang ditimbang kan untuk melihat
karena kan menggunakan konsep tumbuh kembang kan, tumbuh kembang fisiknya, tumbuh kembang terus motornya, psikisnya, tumbuh kembang betul. kognitifnya kan, tumbuh kembang aspek sosialnya kan habis begitu. Tapi kalau yang masuk ke dasar kan lebih cenderung kepada hal-hal yang memang perkembangan psikologis. Misalnya ya yang muda ya, kalau misalnya apakah prestasi belajar, hasil belajar kan begitu kan. Iya, nah itu maksudnya kan bagian hal-hal yang melekat pada siswa. kan gitu. Ya, berarti dia apa tadi yang kalau pendidikan sebenarnya lebih banyak ke psikologi arahnya. Kemudian dia bisa hasil belajar. Yang paling banyak kan memang hasil belajar. Ada motivasi belajar. Kemudian prestasi belajar. Kemudian apalagi tuh? Prestasi belajar, kemudian gaya belajar. Kemudian misalnya pola asuh orang tua juga. Oke. Artinya kita bisa lihat tinjauan psikologis. Kalau kita kurang informasi dari pendidikan, kita bisa masuk kepada tinjauan psikologis ya. Iya, IQ itu kan IQ kan tinjauan psikologi kan. IQ kepribadian kan itu kan tinjauan psikologi. 5 menit lah. Jadi tidak bisa dipandang dari aspek pendidikan saja kan kalau memahami pendidikan. Panjang artinya punya variasi ya kan. Itu berarti kan kita masukkan ke variabel. Kalau tidak ada variasinya ya berarti bukan variabel, karena kan tidak memiliki keragaman kan. Oke, ini kalau siswa ya. Jadi sebenarnya tadi juga masih perlu banyak. Walaupun nanti saya ingin tahu itu dari sini tuh kemudian mana nih yang metodenya tuh harus begini, ini metodenya harus begini. Gitu. Tapi mungkin yang berikutnya mungkin yang ini kali, yang guru. Ya guru juga. Guru itu apa nih yang bisa diteliti dari guru nih? Ya guru tinjauannya hampir sama dengan siswa. Ya karena sama manusia ya. Ada melekat apa sih yang melekat? Yang melekat pada guru. Yang utama misalnya kan kompetensi. Kompetensi ya. Kompetensi ini kan ada 3 tuh, sosial, kan profesional. Gitu kan. Ada 4 ya? Iya. Oke, 3 proses itu. Kalau kepala sekolah kan nambah manajerial. Gitu. 4 berarti sosial, profesional. Iya, kan pertama kan misalnya kepribadian. Pedagogi, ya, sosial, profesional, 4 ya. Pedagogi itu kan pemahaman keilmuan ya. Pedagogi berkaitan dengan tadi metode didaktik, kemampuan dia pedagogi itu kemampuan mengajar, mentransfer ya, melaksanakan pembelajaran itu ya. Nanti menguasai metode, memahami media, itu kan pedagogi. Itu berarti dia kompetensi ya. Setelah kompetensi mungkin yang kelihatan itu kalau kinerja kan sama aja kan, itu kan performan kan, siswa juga punya performance juga gitu kan. Dia kan menjalankan tugas kan. Iya. Kalau itu mungkin kalau misalnya pendidikan atau pendidikannya juga dia punya. Atau mungkin apa namanya ya, mungkin kepribadian. Tadi kepribadian udah masuk ke kompetensi. IQ juga kan bisa kita. Iya betul. Jadi kalau karakter dari karakter itu kan artinya masih apa? Itu kan masih umum ya kan. Seperti media kan umum. Media kan harus spesifik. Iya. Misalnya media komunikasi ada. Iya betul. Media pembelajaran ada. Media pembelajaran apalagi kan. Jadi guru pun ya punya variabel banyak. Banyak ya. Iyalah maksudnya itu. Jadi guru itu kan dari sisi mana yang mau diteliti gitu kan ya. Nah, termasuk masalahnya gitu kan. Nah, termasuk mungkin tadi guru dari kalau gaya mengajar guru. Gaya mengajar ya berarti kan ada kan, tergantung pada konsep yang dipakai kan. Konsep yang dipakai kan cenderung misalnya sama dengan gaya belajar. Kalau menggunakan PAK kan visual, auditory, kinestetik, PAK. Pertemuan multiple intelligence ya kan. 9 kecerdasan. Gaya komunikasi, kalau kita bicara misalnya komunikasi ya bisa kita tinjau dari ilmu komunikasi. Apa sih yang karakteristik dari gaya komunikasi kan, itu bisa saja kita temukan. Kita bisa menggunakan tinjauan dari ilmu lain. Karena kan guru kan berkomunikasi tuh. Iya pasti ya. Iya komunikasi, gaya komunikasi ya. Atau mungkin yang model komunikasinya gitu ya. Komunikasinya. Kemudian gaya berpikir juga ada. Kalau kita tinjau misalnya dari psikologi. Ada istilah misalnya berpikir dependen, ada berpikir independen. Ya latar belakang pendidikan juga bisa ya tadi ya. Kita bisa menggunakan banyak variabel ya kan, sepanjang konsepnya mendukung kan. Dasar konsep ya. Siap. Oke lanjut. Ini bisa menjadi